Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel. Ketemu lagi dengan saya Hartin di channel YouTube Mat SH. Pada pertemuan kali ini saya akan membahas tentang matematika dasar. Ada 10 soal yang akan kita bahas. Oke, langsung aja kita masuk ke nomor 1. Nilai P yang memenuhi persamaan 5 log akar 3 dari P kuadrat ditambah 5 log akar P pangkat 3 plus 5 log 1 per P kuadrat sama dengan 5 per 12 adalah, yang ditanyakan adalah P nya. Oke, sekarang kita tulis dahulu persamaannya. Nah, 5 log, jadi di sini ada persamaan 5 log ya. 5 log akar pangkat 3 dari P kuadrat ini kan bisa kita tulis menjadi P pangkat 4 per 3 gini ya. Ditambah 5 log P pangkat 3, di sini kalau nggak ada kan kita anggap 2, berarti sama aja dengan P pangkat 3 per 2 ditambah 5 log 1 per P kuadrat itu sama aja dengan P pangkat min 2 sama dengan 5 per 12. Nah, karena di sini sama-sama 5 log semua, berarti kan bisa kita kali nih. Jadi ini sama aja dengan 5 log P pangkat 4 per 3 dikali P pangkat 3 per 2 dikali P pangkat min 2 sama dengan 5 per 12. Nah, ini kan eksponen kalau seperti ini berarti kan pangkatnya tinggal dijumlah ya. Jadi ini sama aja dengan 5 log P pangkat 4 per 3 ditambah 3 per 2 dikurangi 2 sama dengan 5 per 12. Pangkatnya ini tinggal kita hitung aja ya. Jadi 4 per 3 ditambah 3 per 2 dikurangi 2. Kalau disamakan penyebutnya ini kan dia per 6 ya. 6 bagi 3 2 kalikan 4 8 plus 6 bagi 2 3 kalikan 3 9. Ini 2 sama aja dengan 2 per 1. 6 dibagi 1 2 kalikan 2 berarti min 4. Nah, ini sama aja dengan 17. 9 tambah 8 17 ya. 17 kurangi 4 itu 13 per 6. Jadi 5 log P pangkat 13 per 6 sama dengan 5 per 12. Ini kan bisa kita ubah menjadi 5 log 5 pangkat 5 per 12 gini ya. Ternyata ini ada yang salah hitung. Ini 6 bagi 1, 6 kalikan 2, 12 ya. Ini 12, berarti 17 dikurangi 12 yaitu 5. Nah, ini 5 per 6. Nah, ini 5 log P pangkat 5 per 6. Nah, ruas kiri sama ruas kanan kan kita buat sama tadi, udah sama-sama 5 log, berarti kita hilangkan. Jadi dia tinggal P pangkat 5 per 6 sama dengan 5 pangkat 5 per 12 gitu ya. Kita mau mencari nilai P. Supaya P nya ini ada hasilnya, maka pangkatnya ini kita buat sama. Ini pangkatnya kan 5 per 6 ya, sedangkan ini 5 per 12. Supaya ini menjadi per 6, 5 per 12 kan bisa kita ubah ya menjadi, ini P pangkat 5 per 6 ini sama dengan 5 pangkat, supaya menjadi per 6, 12 itu 6 kali 2 berarti 5 per 6 kali 2 seperti ini kan. Jadi P pangkat 5 per 6 sama dengan 5 pangkat 5 per 6 dikali setengah. Nah, ini kalau ada pangkat dipangkatin, ini kan pangkatnya kan bisa dibolak-balik nih. Jadi ini bisa kita tulis P pangkat 5 per 6, yang 5 nya ini dipangkatin setengah kan akar 5, berarti akar 5 pangkat 5 per 6. Nah, karena di sini pangkatnya udah sama, berarti P nya udah ketemu, jadi P sama dengan akar 5, maka jawabannya yaitu yang C. Nomor 2, garis lurus dengan gradien positif memotong parabola Y sama dengan X min 2 kuadrat di titik P dan Q. Jika T 3,5 adalah titik tengah ruas garis PQ, maka garis PQ adalah, yang ditanyakan adalah garis PQ. Di sini opsinya kan dalam persamaan ya. Jadi dengan kata lain yang ditanyakan adalah persamaan garis dari PQ. Nah, ini ada parabolanya itu Y sama dengan X min 2 kuadrat. Kita misalkan aja ya parabolanya misalkan seperti ini. Nah, parabola, kemudian ada garis memotong parabola di titik PQ. Misalkan di sini ada garis ya, memotong di PQ. Ini P, di sini Q.
ya. Kemudian titik T itu ada di tengah-tengah garis PQ. Di sini ada T. Nah, T-nya itu 3,5 ya. Berarti ini kita anggap dulu karena P sama Q kan kita nggak tahu ya titiknya. Berarti P itu kita anggap sebagai X1, Y1 dan Q itu dia sebagai X2, Y2. Nah, karena titik tengahnya di sini diketahui, berarti kan kita bisa mencari hubungan X1 sama X2-nya. Nah, jadi dengan kata lain, X1 sama X2 kalau dijumlahkan, X1 ditambah X2 dibagi 2 itu sama dengan titik tengahnya. Titik tengahnya kan 3 ya, jadi 3. Jadi X1 ditambah X2 sama dengan 6. Nah, kalau misalkan nyari Y juga sama. Y1 ditambah Y2 dibagi 2 sama dengan 5. Berarti Y1 tambah Y2 sama dengan 10 gitu ya. Nah, oke. Sekarang gradien garis lurusnya kita misalkan deh, garis lurus ini kita misalkan persamaan garisnya yaitu Y sama dengan MX plus C, dimana M ini adalah gradiennya ya. Jadi kan kita kalau misalkan mau mencari persamaan garis ini kan kita butuh M sama C, kita butuh gradiennya, gradien sama konstata. Nah, untuk menghitung gradien maka nanti persamaan garis ini kita substitusikan ke parabolanya ya, karena dia memotong. Jadi parabolanya kan Y sama dengan X min 2 kuadrat. Y ini kita substitusi, berarti MX plus C sama dengan, nah ini bisa kita uraikan ya, X min 2 kalau dikuadratin, kalau diuraikan jadinya X kuadrat min 4X plus 4. Nah, kemudian kita pindah ruas semua biar sama dengan 0, berarti 0 sama dengan X kuadrat min 4X, ini 5X berarti min MX ya, plus 4 min C gitu. Nah, jadinya 0 sama dengan, ini sama-sama ada X nya, berarti kita keluarkan ya, berarti min dalam kurung ini 4, ini min kali min, di sini plus ya, plus M X ditambah 4 min C. Nah, jadilah kan persamaan kuadrat ya, dimana persamaan kuadrat ini dia memiliki 2 akar. Akarnya yaitu X1 ditambah X2. X1 ditambah X2 itu kan rumusnya min B per A ya. B-nya kan ini berarti 4 per M. Nah, sedangkan X1 ditambah X2 yaitu 6, berarti 6 sama dengan 4 plus M. Jadi M sama dengan, tinggal pindah ruas, 6 dikurangi 4 itu 2, M nya ketemu. Nah, setelah M nya ketemu berarti kan kita harus mencari C, dimana garis Y sama dengan MX plus C itu kan dia melalui juga titik 3,5. Nah, 3,5 maaf, 3,5 berarti tinggal kita substitusi aja untuk mencari C. Y nya 5, berarti 5 sama dengan MX, M nya ketemu 2, X nya itu 3 ditambah C, berarti 5 sama dengan 6 ditambah C. Jadi dengan kata lain C, 5 kurangi 6 berapa? Min 1. Nah, M nya ketemu, C nya ketemu, berarti tinggal kita masukkan ke persamaan garisnya. Y sama dengan MX plus C, M nya 2, berarti 2X plus C, C nya min 1. Berarti persamaannya yaitu 2X min 1. Nomor 3, limit X mendekati 3 dari X min 3 per 3 min akar X plus 6 adalah, nah berarti kalau ini itu kan limit X mendekati A ya. Langkah pertama kalau misalkan ada limit X mendekati A itu kan kita substitusi nih. Berarti 3 kalau kita substitusi, 3 dikurangi 3 dibagi 3 dikurangi 3 tambah 6, 9, akar 9, 3 kurangi 3, 0, berarti hasilnya 0 per 0. Nah, kalau ada limit hasilnya 0 per 0, maka caranya yaitu difaktorkan atau dikalikan dengan akar sekawan. Nah, dia dikalikan dengan akar sekawan itu apabila mengandung akar. Ini kan dia mengandung akar ya, berarti bisa kita gunakan kalikan sekawan. Atau bisa juga menggunakan cara L'Hospital. Nah, kalau L'Hospital ini dia lebih ringkas, berarti tinggal kita turunkan aja. Jadi yang atas diturunkan, yang bawah diturunkan. Oke, kita gunakan pakai cara ini ya. Berarti limit X mendekati 3, X min 3 dibagi 3 min, nah akar itu kan sama aja dengan pangkat setengah, X plus 6 pangkat setengah. Nah, atas kita turunkan,
turunan dari X kan 1 ya, per ini turunan 3 0, ini kita turunkan setengah ke depan berarti min setengah dalam kurung X plus 6 pangkat setengah dikurangi 1 itu min setengah dikalikan turunan yang di dalam kurung turunan X itu kan dia 1. Nah jadi ini sama aja dengan 1 dibagi setengah, ini kan 2 nya kan boleh pindah ke atas ya, jadi min 2, ini pangkatnya negatif pindah ke atas juga, pindah ke atas berarti akar X plus 6. Nah tinggal disubstitusi aja deh, X nya mendekati 3 berarti min 6 akar 3 tambah 6, 3 tambah 6 9, akar 9 3 kali min 2 yaitu min 6. Jawabannya yaitu yang A. Nomor 4, pada segitiga ABC jika A sama dengan BC sama dengan 6, B sama dengan AC sama dengan 10 dan C sama dengan AB sama dengan 14 dan gamma adalah sudut ACB, maka berapakah sin gamma? Nah, di sini ada segitiga, kita gambar terlebih dahulu segitiganya. Ada segitiga ABC. Nah, jika A itu BC, jadi BC ini A sama dengan 6. Kemudian B sama dengan AC, jadi AC ini itu B sama dengan 10. C sama dengan AB, ini C sama dengan AB sama dengan 14. Dan gamma itu sudut ACB, berarti di sini gamma. Yang ditanyakan adalah berapakah sin gamma gitu ya. Nah ini kalau ada segitiga seperti ini yang diketahui adalah 3 buah sisi, maka bisa kita gunakan aturan kosinus. Aturan kosinus di mana cos gamma rumusnya yaitu sisi yang mengapit dikuadratkan. Sisi yang mengapit kan A sama B ya, berarti A kuadrat ditambah B kuadrat dikurangi sisi yang di depannya. Sisi depannya itu C dibagi 2 kali sisi yang mengapit. Yang mengapit A kali B. Tinggal kita masukkan aja. Cos gamma sama dengan A kuadrat. A-nya itu 6. 6 kuadrat tambah 10 kuadrat dikurangi 14 kuadrat dibagi 2 kali 6 kali 10, berarti cos gamma sama dengan 36 tambah 100 dikurangi 14 dikuadratin itu 196 per 2 kali 6 kali 10 gitu ya. Nah berarti cos gamma sama dengan ini 36 tambah 100 itu 136 dikurangi 196 itu min 60 per ini 2 kali 6 kali 10 kan 60 ya, berarti tinggal kita coret. Berarti cos gamma itu ketemunya min setengah ya. Nah kalau cos gamma sama dengan min setengah dan ini adalah segitiga kan kalau dia dijumlahkan itu kan total sudutnya kan 180 ya, jadi gamma ini nggak mungkin lebih dari 180. Oke, berarti cos yang hasilnya negatif setengah, berarti kan dia ada di kuadran 2 ya. Cos yang kalau di kuadran 1, cos yang hasilnya setengah itu cos 60. Kalau min setengah dia ada di kuadran 2 ya, berarti 180 dikurangi 60. Ya enggak, 180 kurangi 60 berarti 120. Nah, berarti gamanya ketemu 120. Kemudian sin gamma yang ditanyakan berarti sin 120 itu berapa? Sin 120 sin ada di kuadran 2, sin di kuadran 2 itu positif. Sin 120 itu sama aja dengan sin 60, berarti setengah akar 3. Jadi ini masuknya ke sudut berelasi ya kalau misalkan mencari akar. Nomor 5, hasil kali semua X yang memenuhi persamaan 9 pangkat dikurangi 9 pangkat sama dengan 0 adalah, ya berarti ini kan tinggal kita pindah ruas aja ya, jadi nanti biar kita gunakan karena dia persamaan nanti ruas kiri sama ruas kanan gitu. Berarti 9 pangkat X pangkat 3 min 4X kuadrat min X plus 4 sama dengan 9 pangkat X kuadrat plus X min 6. Nah dia udah sama-sama 9 nih, berarti 9 nya kita hilangkan, berarti yang sama tinggal pangkatnya. X pangkat 3 min 4X kuadrat min X plus 4 sama dengan X kuadrat plus X min 6. Kita pindah ruas aja, jadi X pangkat 3 min 5X kuadrat
min 2x min 6 pindah ruas jadi plus 6 ya, plus 10 sama dengan 0. Hasil kali, nah lihat di sini adalah suku banyak yang pangkatnya 3. Kalau suku banyak dengan pangkat 3 berarti dia memiliki 3 akar. Akarnya yaitu x1, x2 sama x3. Yang ditanyakan adalah hasil kali semua x-nya. Jadi yang ditanyakan adalah x1 kali x2 kali x3. Rumusnya apa? Min D per A. Ini kan A, B, C, D ya. Berarti dia min 10 per 1 sama dengan min 10. Nomor 6, jika x1 dan x2 dengan x1 lebih besar sama dengan x2 memenuhi persamaan adalah, nah lihat ini adalah matriks, ini matriks yang berordo 2 kali 2, ini matriks yang berordo 2 kali 1 ya, berarti kan tinggal kita kali ya, ini baris dikalikan sama kolom, hasilnya ini. Nah kita kalikan berarti elemen pertama sama baris pertama dikalikan sama ini nih, berarti x min 2012 dikalikan x min 2012. Kita tulis dulu ya biar nggak bingung ya. Jadi matriksnya itu x min 2012, ini 0, ini 2, ini 3 dikalikan sama x min 2012, ini 5 sama dengan 14, 15. Jadi ini, nah kita kalikan baris pertama sama kolom pertama. X min 2012 dikalikan X min 2012 yaitu X min 2012 kuadrat ditambah 2 kali 5 tambah 10. Yang bawah ini 0 kali ini kan 0 ya, 3 kalikan 5, 15 sama dengan 14 per 15. Nah berarti kan sudah ini kan berarti masuknya ke persamaan matriks ya, dimana matriks itu dikatakan sama apabila elemen yang seletak itu sama. Ini yang bawah kan udah sama nih, 15 sama 15, berarti tinggal yang atas aja yang kita samakan. X min 2012 kuadrat ditambah 10 nilainya sama dengan 14. Jadi X min 2012 kuadrat sama dengan 14 dikurangi 10, 4 ya. Jadi X min 2012 sama dengan plus minus akar 4 yaitu plus minus 2. Jadi nanti ada dua kemungkinan X nya. Nah X yang pertama itu pindah ruas ya, kita pakai ini yang plus, berarti 2 ditambah 2012 jadinya 2014. X yang kedua itu ini kita pakai yang min, berarti min 2 ditambah 2012 sama dengan 2010. Nah ini syaratnya X1 lebih besar, berarti ini yang X1, ini yang X2. Maka berapakah X1 ditambah 2X2? Nah X1 nya itu 2014 ditambah 2 kali X2 nya itu 2010, berarti 2014 ditambah ini kalau dikalikan 2, 4020. Nah jadinya 6034 ya, 6034. Jawabannya yaitu yang E. Nomor 7, jika X1 sama dengan min 1, X2 sama dengan 3 adalah akar-akar dari persamaan, maka 2A plus 3B adalah, nah kalau ini kan dia suku banyak nih, suku banyak yang pangkatnya itu 4. X1 sama X2 nya akar-akar dia, berarti kan tinggal kita masukkan aja ya. Untuk X sama dengan min 1, jadi kita masukkan ke persamaan ini, berarti 1 pangkat 4 ditambah A kali 1 pangkat 2 ditambah B kali 1 ditambah 9 sama dengan 0. 1 dipangkatin 4 kan 1, berarti 1 plus A plus B, 1 plus A plus B, maaf ini X nya ini min 1 ya, ini min 1, ini min 1, ini min 1. Nah ini min kalau dipangkatin genap itu kan jadinya positif, benar, ini juga positif. Nah ini berarti min B plus 9 sama dengan 0, berarti A min B sama dengan ini 1 ditambah 9 itu 10, pindah ruas jadi min 10. Ini nanti jadi persamaan pertama. Nah kemudian kita substitusikan juga akar yang keduanya, X2 nya itu 3, kita masukkan 3 pangkat 4, langsung aja ya, 3 pangkat 4 itu 81 ditambah
3 kuadrat itu 9, berarti 9A ditambah 3B ditambah 9 sama dengan 0. Berarti 9A plus 3B, ini 81 tambah 9 itu 90. Pindah ruas jadi min 90. Ini kita perkecil aja, semuanya kita bagi 3. Jadi 3A plus B sama dengan min 30. Ini persamaan kedua. Nah, nanti dari persamaan pertama sama persamaan kedua tinggal kita eliminasi. A min B sama dengan min 10, 3A plus B sama dengan min 30. Nah, ini karena sudah sama-sama B, koefisiennya sama, berarti tinggal kita hilangkan. Karena tandanya berbeda, berarti ini kita jumlah. Min 10, min 30 itu min 40. Ini habis. A tambah 3A itu 4A, berarti A sama dengan min 10. Kalau A-nya min 10, kita substitusi ke persamaan yang pertama. A min B sama dengan min 10. Kalau A-nya min 10, berarti otomatis B-nya itu 0 karena min 10 ke sana, atau ini dicoret gitu ya. Berarti min B sama dengan 0 atau B sama dengan 0. Nah, yang ditanyakan adalah 2A plus 3B. Berarti 2 kali A-nya min 10 ditambah 0, jadinya min 20. Jawabannya yang D. Nomor 8, jika lingkaran x kuadrat plus y kuadrat plus 4x plus ky min 12 sama dengan 0, k adalah konstanta yang melalui titik 1,7, maka jari-jarinya adalah, nah karena dia melalui titik, berarti titik ini kan kita anggap sebagai x sama y ya, berarti titik tinggal kita substitusi ke persamaan lingkaran. Persamaan lingkarannya x kuadrat plus y kuadrat plus 4x plus ky min 12 sama dengan 0. Nah, berarti y nya itu 7, x nya 1 ya, kita ganti 1 kuadrat plus 7 kuadrat plus 4 kali 1 plus k kali 7 min 12 sama dengan 0. Berarti 1 plus 49 plus 4 plus 7k min 12 sama dengan 0. 1 tambah 49 itu 50. Ini 54. 54 dikurangi 12 berarti 42 ya. Berarti 7k plus apa min nih? Plus kan? 42 sama dengan 0 gini ya. Oke, kita hitung ulang deh. 1 tambah 9 50. 54 dikurangi 12 berarti 42. Berarti 7k sama dengan min 42. Berarti k sama dengan min 6. Nah, kalau k-nya min 6 berarti kan persamaan lingkarannya itu kan menjadi x kuadrat plus y kuadrat plus 4x plus ky. Ky ketemunya 6, min 6 berarti min 6y min 12 sama dengan 0. Nah, jadi ini kan A-nya sama dengan 4, B-nya sama dengan min 6, C-nya sama dengan min 12. Kita bisa menghitung jari-jarinya. Jari-jari itu rumusnya akar dari 1/4 A kuadrat ditambah 1/4 B kuadrat min C. Akar dari 1/4 A kuadrat, A-nya 4. 4 kuadrat itu 16 ditambah 1/4 B kuadrat. Min 6 dikuadratin itu 36 ya. 36 min C, ini min kali min plus berarti plus 12. Nah, akar dari ini tinggal dicoret aja 4, ini coret 9. 4 tambah 9 13, 13 tambah 12 itu 4 tambah 9 tambah 12 ya. Berarti akar dari 13 tambah 12 25. Akar 25 itu 5, maka jari-jarinya yaitu 5. Nomor 9, nilai rata-rata tes matematika suatu SMA adalah 6,8. Jika nilai rata-rata pelajar putri adalah 6,5 dan nilai rata-rata pelajar putra adalah 7, maka perbandingan banyak pelajar putri dan putra di SMA tersebut adalah, nah berarti ini kan masuknya rumus rata-rata gabungan ya, dimana X gabungan rumusnya yaitu X bar 1 dikalikan N1 ditambah X bar 2 dikalikan N2 dibagi sama N1 plus N2. Nah, rata-rata tes di suatu SMA berarti 6,8, ini dia sebagai X gab ya, X gabungannya 6,8. Nilai rata-rata siswa putri ini dia kita anggap
1 ya. Banyaknya siswa putri kita anggap N1 dan banyaknya siswa putra kita anggap sebagai N2. Berarti X bar 1 nilai rata-rata putri kan 6,5, berarti 6,5 dikalikan N1 ditambah putranya 7 dikalikan N2 dibagi N1 plus N2. Udah, ini tinggal pindah ruas aja. Ini kalau pindah ruas kan dikali ya, berarti 6,8 N1 ditambah 6,8 N2 sama dengan 6,5 N1 ditambah 7 N2. Nah, nanti kita kelompokkan N1 sama N1 dan N2 sama N2. Ya, berarti ini N1 nya pindah ke sini ya. Berarti 6,8 N1 dikurangi 6,5 N1 sama dengan 7N2 dikurangi 6,8 N2. 6,8 kurangi 6,5 kan 0,3. 0,3 N1 sama dengan 0,2 N2. Jadi N1 banding N2. N2 nya kan ke sini ya, ini ke sana, berarti 0,2 banding 0,3, atau dengan kata lain N1 banding N2 itu 2 banding 3. 2 banding 3. Yang ditanyakan kan perbandingan siswa putri dan putra. Putri itu N1, putra N2, berarti N1 banding N2 itu 2 banding 3. Nomor 10, untuk 0 kurang dari alfa kurang dari 2pi, nilai alfa yang memenuhi 2 sin alfa cos alfa lebih besar dari sin alfa adalah. Nah, jadi kita disuruh mencari nilai alfa yang memenuhi. Nah, persamaannya di sini 2 sin alfa cos alfa lebih besar dari sin alfa. Ini sin alfa boleh pindah ya, berarti 2 sin alfa cos alfa dikurangi sin alfa lebih besar dari 0. Nah, ini sama-sama ada sin, berarti sinnya kita keluarkan. Sin alfa sama dengan 2 cos alfa dikurangi 1 lebih besar dari 0. Berarti sin alfa sama dengan 0, atau yang ini 2 cos alfa sama dengan 1, atau cos alfa sama dengan setengah. Ya. Nah, berarti kan dari persamaan ini kan bisa kita cari nih, karena di sini sampai 2pi ya, 2pi itu kan 360. Sin yang hasilnya 0, kita ingat grafik sinus kan dia seperti ini ya, satu gunung satu lembah, ini 0, 180, ini 360. Nah, sin yang hasilnya 0 itu kan 0 sama 180 sama 360 ya kan. Ya berarti kan yang memenuhi di sini alfanya 0 sama alfa 1 ya. Ini alfa 2 180. 180 itu kalau diubah ke pi berapa sih? Pi per 3 gitu ya. Sedangkan cos yang hasilnya setengah. Cos yang hasilnya setengah di kuadran 1 itu kan cos 60 ya. Cos 60, kemudian cos yang hasilnya positif lagi itu kan selain di kuadran 1 di kuadran 4. Nah, berarti 60 sama di kuadran 4 itu berarti 360 kurangi 60, 300. 60 ini kan kalau diubah ke pi itu pi per 3 ya, karena pi itu nilainya 180. Sedangkan 300 kalau diubah ke pi itu 300 berarti dikali pi per 180 gini kan, coret-coret 30 sama 18 ini berarti sama-sama dibagi berapa tuh? Sama-sama bagi 6 ya, berarti 5 per 3. Berarti 5 per 3 pi. Nah, berarti ini nanti kita uji di garis bilangan. Ya. Kita uji di garis bilangan. Kalau bingung pakai pi ya berarti pakai angka aja lah. 0 180. Ini 60 sama 300 gitu ya. Nah, kita uji titik yang paling gampang deh. Yang paling gampang kan 30 kan, 30. Kalau misalkan kita uji ke persamaan ini, kita uji ke sini, berarti kan dia sama aja dengan sin 30. Kita
Kita uji di mana ya? Di sini boleh ya. Misalkan di sini deh. 30 kita uji, berarti 2 sin 30 dikalikan cos 30 dikurangi sin 30 gitu ya. Berarti 2 kali sin 30 itu sin 30 itu setengah cos 30 setengah akar 3 dikurangi sin 30 setengah. Ini coret setengah akar 3 dikurangi setengah, berarti kan sama aja dengan akar 3 dibagi 2 dikurangi 1 bagi 2, otomatis kan lebih besar ya, hasilnya positif ya. Jadi ini positif, ini negatif, ini positif, ini negatif gitu. Ini batasnya sampai 360. Nah yang diminta ini adalah lebih dari, kalau lebih dari berarti yang diambil yang positif. Nah, berarti inilah himpunan penyelesaiannya. 0 sampai 60 berarti 0 kurang dari alfa kurang dari 60 itu sama aja dengan pi per 3. Pi per 3 atau 180 itu kan pi ya. Pi kurang dari alfa kurang dari 300. 300 tadi sama aja dengan 5 per 3 pi. Nah, berarti jawabannya yang mana tuh? Pi alfa 5 per 3. Ini 0 sampai pi per 3. Jawabannya yang A ya. Oke, semoga bermanfaat. Kakak akhiri. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.